Yang tentang rokok, tentang anti-vax tuh mirip-mirip tuh. Nah Bang Radit tahu nggak sebenarnya fungsi dan peran kita sebagai dokter tuh ada 4 Bang. Yang masyarakat ketahui apa fungsi dokter? Mengobati. Baru satu itu. Padahal ada rehabilitatif pemulihan, ada promotif mempromosikan kesehatan, ada preventif pencegahan, salah satunya vaksin. Jadi sebenarnya Dokter Tirta sama aku sedang menjalankan 4 fungsi ini gitu. Edukasi itu masuknya ke promotif sama preventif Bang. Tapi kadang-kadang kalau udah ketemu yang support rokok banget atau anti-vax banget malah males. Aku siap jadi kuratifnya, mengobati. Oh iya, udah apa-apa. Kalau saya kan simpel kan. Kalau ada orang ngeyel kayak contoh, saya ngerokok, saya berhenti sepeda untuk merokok. Oke, nggak apa-apa. Kamu kan kalau kenapa-kenapa kan jadi customer saya. Nggak masalah juga. Iya bener. Nggak apa-apa, ayo terus berjuang, teruslah merokok. Supaya kami para dokter-dokter bisa membeli. Ada penghasilan. Ada penghasilan Lexus LM350. Nggak mungkin. Nggak apa-apa dok, siapa tahu ada. Kemarin yang dokter paru curhat di Threads, teman saya. Ada pasien ngerokok sehari 6 bungkus. Teruskan untuk menjadi jalan tol ketemu saya dan sejawat saya. Supaya bisa dapat Lexus LM350 Pak. Betul. Spesifik banget Spesifik harus. Jadi merokoklah terus biar ketemu saya. Tapi kalau nggak mau rokok ya nggak apa-apa. Mobil kita biasa-biasa aja jadinya. Jadi semua tergantung perokok dong. Nah itu nyawa kita itu. Biar seneng. Habis ini kan di-cut. Ternyata dokter butuh perokok. Iya, serangan jantung, stroke kan dari situ juga faktor resikonya. Cuma kan aku udah bilang ke Bang Radit, keimanannya para perokok tidak ada kematian gara-gara rokok. Itu udah keimanannya mereka Bang. Jadi kita pernah debat tuh penyakit jantung koroner datang. Ya bagi mereka kematian orang bukan gara-gara rokoknya. Karena jantungnya. Iya. Debat itu sulit. Tapi kalau debat ibu-ibu ngeyel mandi malam buat rematik itu masih enak. Masih mau diedukasi lah ibu-ibu. Mak-mak tuh malah edukasi. Nah kalau anti-vax tuh ada 2 kategori. Anti-vax yang masih mau diedukasi atau anti-vax yang udah ngeyel. Ya kalau udah ngeyel aku bilang ya itu pilihan jenengan, resiko jenengan. Cuman udah gitu yang ngeyel itu jadi influencer lagi. Wah itu urusan beliau yang bisa edukasi. Saya udah gak kuat. Udah gak kuat ya. Itu ciri Tapi kan khasnya. efeknya kan herding immunity-nya turun. Wah saya udah. Orang kiri kanan. Seleksi alam. Seleksi alam. Tapi yang gak berdosa juga bisa kena karena gak ada herding immunity kan? Resident Evil. Saya kan berfilosofi kayaknya suatu saat dunia ada zombie. Nah ini ciri khasnya. Salah satunya. Orang ini. Iya zombie. Nanti kita perang lawan zombie. Iya, ini kan mereka pasti marah kan. Iya. Nah aku tuh gak sukanya pendebat ini adalah mereka yang debat, mereka yang marah. Saya kan edukasi, vaksin tuh penting. Dokter dia edukasi. Datang tuh Faikon. Anti-vax. Jualan sales. Iya. Terus tak jawab. Ada nih. Marah sendiri. Karena nggak didebat. Gimana ya? Jadi cara menang debat adalah dengan tidak didebat. Ya, kalau untuk yang kayak gitu ya Bang. Bumi datar. Iya. Ya udah biarin aja ya. Tapi kalau perokok ada kategori 2, perokok bermartabat. Belum tahu kan? Dokter dia belum tahu nih. Apa ini bro? Dokter perokok bermartabat itu dia perokok, dia tahu dia ngerokok, dia tahu ngerokok berbahaya, tapi dia nggak bisa lepas. Tapi setidaknya dia tidak merugikan sekitarnya. Contoh dia ngerokok di luar rumah, dia nggak ngerokok di jalanan, nggak lagi nyetir motor, dan dia ada keinginan untuk berhenti. Nah itu kadang mereka dengerin edukasiku, nggak ngeyel. Itu oke tuh. Oke, diajak ngobrol oke. Jadi aku menyesuaikan audiens juga. Nah, benar, kalau benar. anaknya ternyata halus-halus, nangis ya nggak tak gas juga. Apa tuh? Tiba-tiba anak ngeyel, dokternya galak. Oke, tak tung. Itu tak liatin video kucing. Dokter lucu kan? Gitu. Langsung Enggak. Bang, waktu aku mau lulus jadi dokter itu salah satu konsulen panggil aku, Gia duduk, ya dok. Gia tahu nggak? Setelah kamu lulus ini, nanti masyarakat sekitar kamu suka nggak suka, kamu akan dianggap dewa tanda kutip oleh masyarakat. Didengerin. Nah, makanya aku mau kasih pesan buat kamu. Kalau kamu jadi dewa, pertama jadilah dewa yang dimengerti oleh manusia bahasanya. Jangan cuma dimengerti oleh dewa-dewa lainnya gitu. Makanya aku tuh nancep banget di kepala. Oh iya ya. Karena kan aku belajar bahasa Latin kan Bang. Dulu belajar bahasa Latin di kedokteran buat diagnosis. Ternyata aku baru tahu nama Gia artinya nyeri. Sefal kepala Gia. Jadi kalau ada pasien sakit kepala aku tulisnya sefalgia. Gia itu artinya nyeri. Nyeri Gia otot, nyeri. mialgia. Nyeri sendi, atralgia. Raditya itu artinya kepala batu. Enggak itu Anda ngarang gitu. Ngarang. Nah, iya lagi bener ngarang. Mau ditipu barusan gue ya.
Jadi aku Bang kayaknya memang ditakdirkan sebagai Gia Pratama pereda nyeri. Gitu Oh aja. iya ya bener ya. Nggak, bercanda Gia juga. Pratama. Padahal kan dia aja dia tahu kan di mana. Gimana? Garuda Indonesia. Lah, masa Bener sih? apa enggak? Papa tuh pilot Garuda. Anak pilot. Oh, bro. serius? Papa tuh pilot Garuda. Jadi dia tuh terlalu cinta kerjaan sampai nggak punya ide lain buat ngasih nama anaknya. Oh, serius Jadi pilot? kita singkatan dari Garuda Indonesia Airways. Oh, anak saya, bapak saya Bang. Tambah kasih nama Tirta. Iya. Atau nama Anda Deposito. Tirta Deposito. Kalau enggak liabilitas. Liabilitas lagi. Nah, Oke.